Oke, assalamualaikum. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kesabaran. Kita kali ini akan belajar tentang usaha dan energi kelas 11. Kelas 10 di bab 9. Sudah kita tahu semuanya bahwa usaha itu adalah sesuatu yang dikerjakan kepada sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah, baik gaya yang kita berikan itu searah dan perpindahan tegak lurus atau berlawanan, seperti ini nih, mendorong mobil. Jika sekuat tenaga kita mendorong mobil ini tapi mobil ini tidak bergerak, berarti kita tidak melakukan usaha. Itu dalam fisika. Tapi kalau kita mendorong mobil ini walaupun tidak sekuat tenaga tapi menyebabkan mobil ini berpindah sejauh S, maka kita disebut melakukan usaha. Benda berusaha M di atas bidang datar yang licin didorong dengan F sehingga bergeser sejauh S, maka kita melakukan usaha. Sesuatu yang menghasilkan yang menghasilkan hasil itu dibarengi dengan usaha. Hasilnya apa? Hasilnya ya kita sebut perpindahan pindah ya, move on yang didasari atau dibarengi dengan gaya dorong yang ada pada diri kita sendiri. Bisa melawan hawa nafsu karena malas belajar ya, atau melawan hawa nafsu karena ajakan teman sehingga niatnya berbelok. Jadi hasil itu akan didapat dari sebuah usaha. Usaha ini harus juga dibarengi dengan energi nih, maka usaha dan energi erat kaitannya. Usaha yang besar itu dihasilkan dari energi yang besar, atau energi yang besar dihasilkan dari usaha yang besar. Oke, tapi kita tidak akan bahas tentang itu. Kita langsung kembali lagi ke fisikanya, bahwa usaha itu work ya, W besar dikali F sama dengan F dikali S. Nah, jika kita narik gayanya seperti ini sehingga menghasilkan sudut, maka si Fs ini kita kalikan dengan cos theta, karena jika sudut yang terbentuk antara gaya terhadap bidang horizontal atau perpindahan, maka dikali cos theta, di mana W usaha, F gaya, S perpindahan, dan theta sudut yang memberikan gaya terhadap bidang datar atau perpindahan. Yuk cek poin. Seorang atlet angkat besi tidak melakukan usaha pada posisi menahan beban di bahunya. Apakah dia dapat dikatakan melakukan usaha ketika ia mengangkat beban pada titik tertentu? Nah, ya, kalian bisa cek poin ini. Oke, ini usaha bisa bernilai positif jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan. Usaha bisa menghasilkan 0 jika gaya yang diberikan terhadap benda si benda ini tidak bergerak. Atau usaha negatif jika gaya yang diberikan berlawan arah dengan perpindahan. Atau juga usaha bisa menghasilkan bernilai 0 jika gaya ini diberikan ke benda tegak lurus.
dengan perpindahan. Misalkan kita ngangkat apa tuh benda ya, kita angkat ke atas kemudian pindah. Nah berarti kan itu tegak lurus itu cos 90 0. Contoh, sebatang balok besi bermasa, balok atau besi nih, balok besi bermasa 100 kg berada di lantai. Balok didorong dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah sejauh 100 cm. Berapa usaha yang dilakukan pada benda? Diketahui. Apa diketahui? Massa berapa? 100 kg. Kemudian apalagi diketahui? Gaya F 50 Newton dan S berapa? 100 cm. Ditanyakan apa ditanyakan? Nah, ditanyakan usaha. Karena ini kilogram, ini Newton, berarti ini harus meter. Berapa? 1 meter. Oke, paham ya sampai sini? Nah, langsung aja. Berarti usaha itu sama dengan F dikali S. F-nya berapa? 50 Newton. S-nya berapa? 1 meter. Di sini 1 meter. Maka 50 kali 1, 50 Joule. Oke, gampang kan? Kalau ini bagaimana? Ya nggak gimana-gimana, tinggal disesuaikan saja. Diketahui apa? F 100 Newton, M 45 kilogram dan S 1000 cm. Kita rubah biasa ke meter jadi 10 meter. Tanyakan apa? Ditanyakan usaha. Rumusnya sesuai yang tadi aja. Yang ini nih rumusnya. Oke, berapa nih rumusnya? Hasilnya tinggal dimasukkan saja. F-nya 100, S-nya 10, cos-nya sudah ada nih, cos 45 0,7 berarti sama dengan berapa? 700. Oke, gampang ya. Kita langsung ke energi saja. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, untuk mendapatkan hasil kita melakukan usaha. Usaha ini juga harus diberikan dengan energi ya, kekuatan yang ada pada diri kita, baik itu kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan kekuatan memiliki keinginan yang besar untuk melakukan usaha.
energi itu satu energi kinetik. Lihat si anak ini energi potensial sebelum si panahnya dilepaskan. Ketika anak panah dilepaskan, maka yang ada energi kinetik yang berubah menjadi energi kinetik karena ada kecepatan. Seperti ini penjelasannya ya. Ketika anak panah dilepaskan, maka yang terjadi adalah energi kinetik. Benda dapat bergerak karena memiliki energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Semakin besar kecepatan gerak suatu benda, maka semakin besar energi kinetiknya. Nih, energi kinetik ini didapat dari turunan GLBB tentang gerak ya. W sama dengan EK atau EK sama dengan W, F dikali S. F itu M kali A, M kali A. S itu sudah kita tahu apa kemarin rumusnya. S sama dengan apa? P0 kali T plus setengah AT kuadrat. P0 T-nya berapa? Ya P0 nya kecepatan awalnya berapa? 0. Jadi didapat S-nya setengah AT. Pak, dari mana ini setengah PT? Setengah PT ini didapat dari apa? PT tuh. Rumus PT apa? Mana? Rumus PT sama dengan P0 plus A kali T. Nah, maka PT nya sama dengan A kali T ya. Maka masukin ke sini sama dengan P0T, itu P0T nya 0, berarti sama dengan setengah A kali T kuadrat. Nah gitu ya. Maka S sama dengan setengah A kali T kali T. Nah, A kali T itu apa? Pi. Maka jadi setengah Pi T. Nah, setengah Pi T ini didapat dari sini ya. Setengah Pi T masukin sini, setengah M kali Pi. M ini kali Pi, setengahnya kedepanin A kali T. A kali T ini Pi, berarti Pi kali Pi kuadrat. Nah, EK itu didapat dari ini, paparan ini. Oke. Nah, untuk contoh soal mengenai energi kinetik Anda bisa lihat dari link YouTube dari Dadan Rohendi. Siapa Dadan Rohendi? Iya, tahu sendirilah ya. Kemudian yang mana linknya? Ada di modul ya, tinggal download aja. Energi potensial, langsung aja energi potensial ini dipengaruhi karena adanya gravitasi dan kedudukan ya. Mg itu sama dengan W berat M kali G kali H.
Biasa nih contohnya ada di link YouTube Dadan Rohaindi. Klik saja, mana kliknya? Ya tinggal download aja modulnya. Energi mekanik itu EK plus EP. Dan hukum kekayaan energi mekanik. Ini contohnya roller coaster. Ketinggian berubah pendek dan kecepatan pun berubah ketika naik lambat, turun cepat. Nah, itu ada perubahan kecepatan. Maka EM1 ketika di sini dan EM2 ketika di sini tinggal dimasukkan saja. Kalau ditanyakan EK1 berarti di sini EP-nya ada ke sini ketinggiannya. EK-nya di sini ada nggak di sini? Kalau ada ya masukkan. EP-nya di sini ketinggiannya 0, ya 0, ya berarti EK-nya nanti didapat. Nah, dan variatif ya contoh soalnya. Oke. Dan ini lampiran-lampirannya kalian bisa dikerjakan di modulnya ada di CBT, silakan download saja. Oke, sekian dan terima kasih paparan materi usaha dan energi dari bab 9. Kita ketemu lagi ke bab berikutnya. Oke, ditunggu hasil kerjanya. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.